perilaku-perilaku kita yang nampak rutin ditampilkan di saat kita dewasa adalah buah dari apa yang kita peroleh di masa kecil. Jika kita di masa kecil selalu mendapatkan hal yang berupa hal-hal yang positif, sesuatu yang pernah mungkin kita alami berbekas dan menjadi pola perilaku hingga kita dewasa, maka ini salah satu problem yang membuat kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ada bagian dari kehidupan kita yang di masa kecil yang sejatinya mendapatkan banyak sekali pengaruh kepada diri kita, dan itulah kita di saat kita dewasa. Ada orang-orang yang mudah sekali berkata kasar, mudah marah, mudah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, bahkan dia mungkin berkata-kata yang buruk. Maka kalau kita kembalikan dari sisi secara psikologis, apa yang sebenarnya terjadi terhadap orang ini, perilaku-perilaku kita yang nampak rutin ditampilkan di saat kita dewasa adalah buah dari apa yang kita peroleh di masa kecil. Jika kita di masa kecil selalu mendapatkan hal yang berupa hal-hal yang positif, menyenangkan, bahkan mendapatkan kebahagiaan, maka itu pula lah yang kita akan berikan di saat kita dewasa. Kita tampilkan lewat lisan kita, lewat sikap kita. Sebagaimana yang selalu kita pahami, tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu yang tidak dia miliki. Kalau orang bahagia, berarti dia memberikan kebahagiaan. Dia tidak bisa lepas dari apa yang ternyata ada di dalam jiwanya, apa yang ada dalam dirinya. Sehingga kalau dia menjadi seorang suami, dia menjadi suami yang kasar, suami yang suka berkata-kata buruk, bahkan cenderung melakukan yang namanya kekerasan fisik, memukul, menggampar, atau bahkan melakukan yang lebih ekstrim lagi. Besar di lingkungan yang buruk, maka itulah yang akan mempengaruhi dia ketika dia dewasa. Maka ini pula yang seringkali kita rasakan. Kita tidak bisa memilih, ternyata di masa kecil kita mungkin mendapatkan orang tua yang kasar, orang tua yang buruk, orang tua yang memberikan pengaruh negatif di isi kepala kita, yang itu kita keluarkan tanpa sadar lewat lisan kita. Karena apa yang keluar dari lisan, apa yang tertanam sejak masa kecil. Jika di masa kecil ditanam hal-hal yang baik, isi kepalanya ditanamkan tentang kasih sayang, sesuatu yang menyenangkan, maka begitulah yang dia tampilkan di saat dia dewasa. Maka dia hanya mengeluarkan apa yang ada di kepalanya. Sebaliknya, jika yang diterimanya ada sesuatu yang negatif, kekerasan, sesuatu yang menyakitkan, maka dia mengeluarkan pula dari lisannya sesuatu yang ada di dalam kepalanya. Bahwa dalam situasi inilah kita harus menyadari bahwa sikap-sikap kita yang sejatinya nampak buruk di mata manusia, di mana kita sering dianggap orang yang angkuh, orang yang kasar, orang selalu menyakiti, maka kita harus menyadari bahwa kita sedang menyimpan sesuatu yang diperoleh dari apa yang kita terima di masa kecil, khususnya dari orang tua kita. Dan itu sangat membekas. Dan ketika membekas, ditampilkanlah kita dalam sebuah sikap-sikap yang sangat tidak menyenangkan. Inilah yang kita sering alami bagi orang-orang yang mengalami luka di masa lalu, atau disebut luka pengasuhan. Luka pengasuhan adalah ketika seseorang mendapatkan hal-hal yang sifatnya traumatis, hal-hal yang sangat membekas, yang itu menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, yang akan memberikan dampak kepada perilakunya kepada orang lain. Sikap dia yang traumatis itu terhadap kekerasan, traumatis yang dia terima itu akan membekas, dan itulah yang dia akan keluarkan kepada orang lain. Maka hampir sebagian besar orang-orang yang dalam kehidupannya dikenal sebagai toxic person, maaf saya sebut istilah toxic karena memang sering dianggap dari lisannya adalah racun yang keluar, baik racun lewat verbalnya atau racun lewat tangannya. Maka kita bisa memberikan sebuah kesimpulan,
Toxic person ini adalah orang-orang yang mungkin saja pernah mengalami luka pengasuhan atau luka batin di masa lalu. Terutama adalah yang bisa kita simpulkan dari orang terdekat. Bisa dari orang tuanya atau mungkin dari pihak lain, sebab setiap luka ketika tidak diantisipasi di saat anak atau orang tersebut tumbuh dewasa akan berpengaruh terhadap sikap seseorang. Kenapa? Karena orang yang membawa luka, dia cenderung bersikap untuk memberikan bagaimana luka tersebut kepada orang lain tanpa sadar. Kalau dia membawa luka misalnya dengan kekerasan yang terimanya waktu kecil, maka tanpa sadar dia menampilkan kekerasan kepada orang lain. Kata-kata buruk itu pula yang dia lakukan kepada orang lain. Dalam hal ini tentu luka inilah yang wajib disembuhkan. Ketika luka batin ini tidak disembuhkan, maka akan berpengaruh seseorang hidupnya merasa tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itulah yang seringkali dia tampilkan kepada orang lain.